Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku, jumpa kembali bersama kami. Semoga kita semua kabarnya sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin. Baik teman-teman, di kesempatan video kali ini kami akan berbagi pengalaman seputar kulkas, baik kulkas satu pintu ataupun kulkas dua pintu. Jika kulkasnya semakin boros untuk listriknya atau semakin cepat timbul bunga saljunya di dalam ruangan freezernya, itu hanya sepele penyebabnya teman-teman. Seperti ini ya, kulkas satu pintu ini bunga saljunya cepat menumpuk dan listriknya semakin boros teman-teman. Seperti teman-teman lihat, apabila kulkasnya ditutup ini harus seperti ini di tali karet. Ini bertujuan untuk merapatkan pintunya. Ada kebocoran suhu atau keluar, itu pastinya akan menetes di bagian freezernya itu dan akan membeku, menetes, membeku. Itulah penyebab kulkas menjadi cepat menumpuk untuk bunga saljunya. Dan yang kedua, semakin borosnya karena kulkas ini tidak dapat mencapai titik beku yang ditentukan oleh pengaturan suhu alias termostat. Karena adanya suhu yang selalu keluar, jadi titik bekunya tidak tercapai teman-teman. Nah itulah kulkas menjadi listriknya boros. Yang kedua, penyebab cepatnya pembentukan bunga salju atau bunga es. Bisa teman-teman perhatikan ya, di bagian pintu atasnya atau di bagian engsel atasnya, antara engsel dan pintunya itu kelihatan ada jarak ya teman-teman. Ini seharusnya tidak. Nah inilah yang harus kita kembalikan lagi, bagaimana caranya antara engsel atas dan bagian pintu atas ini bisa rapat kembali teman-teman, karena pintunya ini sudah anjlok. Jadi inilah salah satu penyebab pintu kulkas tidak bisa menutup dengan rapat. Nah ini diakibatkan oleh mungkin sebelumnya ini banyaknya beban yang berada di pintu ya teman-teman. Mungkin ketika menaruh barang atau sesuatu ini terlalu banyak, jadi beban pintu itu berat sekali teman-teman, sehingga membuat pintu bagian bawahnya termakan atau tergerus. Jadi lama kelamaan pintunya akan semakin turun. Itulah penyebab salah satu pintu kulkas tidak akan menjadi rapat ketika waktu ditutup. Nah caranya bagaimana teman-teman? Teman-teman harus melepas bagian engsel atasnya terlebih dahulu ya. Ini ada penutupnya, teman-teman harus membukanya. Setelah itu teman-teman harus membuka 3 bautnya ini ya. Ini bisa teman-teman gunakan membukanya menggunakan kunci 8 atau menggunakan obeng plus juga bisa. Dan sering terjadi orang-orang salah paham ya teman-teman, apabila pintu kulkas tidak bisa menutup dengan rapat. Ini dikira karetnya yang sudah rusak, sehingga orang-orang tidak mau memperbaikinya karena penggantian karet itu sendiri termasuk mahal ya teman-teman.
per meternya kurang lebih 50.000. Ini kurang lebih hampir 3 meteran, jadi sudah dikalikan 3 tentunya lumayan banyak ya teman-teman. Jadi solusi terakhirnya orang-orang menggunakan jurus tali menggunakan karet. Itu tentunya sangat merepotkan sekali. Nah, setelah teman-teman buka semuanya untuk bagian engselnya, lalu teman-teman angkat pintunya ke atas, maka pintu kulkas akan terlepas sendiri. Nah, ketika pintu sudah terlepas, apa yang teman-teman butuhkan itu teman-teman silakan cari ring. Bisa teman-teman gunakan ring baut seperti ini, yang penting bisa masuk di bagian engsel bagian bawahnya. Atau teman-teman bisa juga menggunakan bahan plastik yang teman-teman bentuk seperti ring. Tapi yang kita gunakan ini menggunakan amplas ya teman-teman. Kita tekuk sampai lumayan tebal, kita dobelkan dan kita bolongin amplasnya atau lubangin amplasnya, lalu kita pasangkan di bagian engsel bawahnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita pasang. Coba kita perdekatkan biar teman-teman tahu caranya. Nah, ini sudah kita sisipkan amplas yang kita lubangin, kita tumpuk atau kita lipat-lipat. Teman-teman juga bisa menggunakan bahan seperti plastik juga bisa. Yang penting teman-teman bisa melubangi ya bahan tersebut, atau plat juga bisa dari plat besi atau aluminium. Yang mudah itu jika teman-teman mempunyai ring baut atau apa aja ya, yang penting bisa untuk mengganjal agar pintu ini kembali posisinya naik ke atas. Itu intinya ya teman-teman. Terserah teman-teman akan menggunakan bahan apa. Nah, setelah itu teman-teman pasang kembali pintunya dan pasang kembali juga bagian engsel atasnya. Jangan lupa dibaut kembali, dan teman-teman harus perhatikan ketika membaut kembali bagian engsel atas, teman-teman harus paskan posisi pintunya. Harus pas lurus, jangan sampai miring ke kiri atau ke kanan. Ini harus teman-teman perhatikan ya, posisi pintunya, karena jika tidak itu bisa miring teman-teman. Posisi pintunya mungkin bisa miring ke kanan atau ke kiri, jadi ya kurang pas juga nanti. Nah, seperti ini kita baut. Ini sangat simpel sekali ya teman-teman. Tanpa biaya, teman-teman bisa melakukan hal ini sendiri tanpa harus memanggil tukang servis. Ini bisa teman-teman lakukan di rumah sendiri, mandiri. Oke, sudah rapat teman-teman. Seperti ini ya. Coba teman-teman perhatikan, antara engsel dan pintu atasnya sudah rapat sekali ya, tidak ada jarak. Nah, jadi ini bisa rapat sekali nih teman-teman pintunya ini. Nih, kita coba tutup, sudah tidak ada pintu yang berongga atau membuka sedikit pun ya teman-teman. Sudah rapat sekali ini pintunya. Dan teman-teman bisa gunakan obeng atau kunci. Nggak harus menggunakan kunci ya teman-teman, karena bautnya ini multi, bisa menggunakan kunci 8 atau bisa juga menggunakan obeng plus.
Oke, sudah semua bautnya sudah kencang. Kita tes kembali. Mantap ya teman-teman. Kita tutup langsung menarik merapat. Antara pintu kulkas dan bodi kulkas ini sudah sangat kencang. Jadi ini sudah aman teman-teman. Nah, kita tutup. Untuk bagian penutupnya ini kita tutup seperti ini. Yang ada cowakannya itu di bagian depan ya teman-teman. Nanti biasanya teman-teman bingung posisi penutupnya masangnya gimana, karena mungkin ketika melepas tidak diperhatikan. Oke teman-teman, sudah mantap. Pintu kulkas kembali rapat. Sangat mudah sekali kan? Jadi teman-teman tidak perlu menggunakan karet lagi. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Tutorial hari ini sangat mudah sekali mengatasi pintu kulkas yang tidak rapat ketika ditutup, atau kulkas semakin boros listriknya, atau cepat sekali penumpukan saljunya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.